Paras cantik aktris yang satu ini selalu tampil memesona. Wanita kelahiran 8 November 1996 ini mulai dikenal sejak debut single lagunya bersama Ari Lasso yang bertajuk Karena Aku Telah Denganmu. Maafkan aku membuatmu tak suka. Bukan maksudku membuatmu berpikir. Apakah aku pelarianmu saja? Ya, ia adalah Ariel Tatum yang paras cantik dan kemampuannya diturunkan dari keluarga besarnya. Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya, sosok Ariel menurun dari leluhurnya yang juga legendaris musik Indonesia, Murikus Plus. Terlahir dari keluarga musisi, Ariel kecil telah terbiasa dengan lingkungan yang sebagian besar adalah seniman. Lahir dari pasangan Rico Valentino Muri dan Tatum Matilda, Ariel tumbuh menjadi gadis yang cinta pada dunia peran dan musik. Bukan maksudku membuatmu berpikir. Apakah aku pelarianmu saja? Nenek cantik yang satu ini juga telah mewariskan darah seni ke kedua generasinya. Adalah Rita Amelia, ibunda Nagita Slavina yang dulu dikenal sebagai model, pemain film sekaligus penyanyi komersil era 80-an. Salah satu single populer bertajuk Rahasia Hati membawanya ke tingkat popularitas kala itu. Tak hanya tenar sebagai penyanyi dan aktris film, nenek 56 tahun ini juga dikenal publik lewat iklan obat sesak nafas yang satu ini. Ya, banyak yang tak tahu jika wanita yang berperan sebagai tokoh utama di iklan komersil ini adalah Rita Amelia, ibunda dari Nagita Slavina. Tak berhenti di Nagita, darah seni yang diturunkan Rita pada sang putri rupanya turut pula menjalar ke darah sang cucu Rafattar Malik Ahmad. Meski belum banyak film yang dibintangi Rafattar, namun bayi 3 tahun ini pernah membintangi satu film layar lebar besutan ayahnya sendiri. Belakangan ia telah memiliki kanal YouTube sendiri yang dikenal sebagai Deli Rafattar. Acting. Sayang Dita. Sini lihat tuh. Nyari apa? Takut. Nyari apa? Coba bilang kita baik-baik, cuma bilang kita. Dan yang kecil. Cek yang nggak tahu di mana. Taman apa? Mbak cari dulu ya. Taman apa sih baca di sana? Yuk. Mana cari taman apa? Sana dulu. Hingga saat ini Vanessa Angel masih menjalani proses hukum di rumah tahanan Polda Jawa Timur. Mirisnya Vanessa belum dijenguk oleh orang-orang terdekat, baik keluarga ataupun Dodi Sudrajat, ayah kandungnya. Terlihat depresi, sejak mendekam di penjara, ia sempat dilarikan ke rumah sakit yang membuat berat badannya semakin menurun. Kondisinya dia masih sakit, masih konsumsi obat, karena kan memang ada infeksi lambung kan Vanessa itu. Jadi yang setelah dia kemarin dilarikan ke rumah sakit, kemudian besoknya kembali ke sel, selebihnya dia masih rawat jalan jatuhnya, masih dengan konsumsi obat aja. Jadi memang dia itu memang sudah ada penyakit, riwayatnya itu memang asam lambung tinggi. Jadi begitu kemarin, ya termasuklah karena stres juga mungkin ya. Jadi itu pemicu, salah satu pemicunya juga. Jadi sering sakit sekarang ini, sering kambuh itu karena kondisinya itu kadang naik, kadang turun. Turunnya banyak kok dia. Kurus dia sekarang. Baru-baru ini Jessica Iskandar mengeluhkan tentang pelayanan perawatan sebuah rumah sakit terhadap ayahnya yang didiagnosa mengalami gangguan batu ginjal. Sebagai anak, Jessica mengungkapkan kesedihannya melalui unggahan layar hitam di akun Instagramnya pada Sabtu 23 Maret 2019 lalu. Saat dikonfirmasi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan kemarin, wanita yang kerap disapa Jedar ini menjelaskan kronologis sakit sang papa selama ini, hingga diduga mengalami malpraktek di salah satu rumah sakit di kawasan Gatot Subroto itu. Sebenarnya sih aku nggak bisa bilang ya itu benar atau salah, karena aku sendiri nggak tahu gitu. Tapi begini, pertama masuk rumah sakit gara-gara demam, itu ke RSPAD. Tapi di RSPAD kan keadaannya nggak membaik gitu, memburuk gitu, demam melulu gitu. Terus hampir mau masukin
makanan dari hidung, dari selang gitu. Akhirnya keluarga memutusin karena keadaan gak membaik, memutuskan untuk pindah ke Medistra. Terus di Medistra nggak beberapa hari itu katanya diketemuin batu ginjal. Nah terus ya udah katanya batu ginjalnya nih udah berbahaya karena kan papaku udah tua, jadi ginjalnya juga udah sensitif, udah sensitif sekali gitu. Jadi katanya harus segera dilakukan operasi gitu. Keluarga bingung kan, ini operasi yang pertama gagal, kenapa gitu, sedih segala macem. Tapi disuruh operasi lagi. Karena itu keadaan tuh udah lemes banget, papaku tuh udah gemeteran, udah kedinginan, udah kasihan banget deh gitu. Terus akhirnya tanggung kan, katanya mendingan langsung operasi. Jadi dari pagi itu selesai siang langsung operasi lagi. Terus keluarga akhirnya memutuskan ya udah deh kalau misalnya memang ini jalan terbaik ya udah operasi. Pas dicari di batu ginjalnya ternyata nggak ada batu, di ginjalnya nggak ada batu gitu. Terus ya udah ditutup lagi kan, ditutup terus ya udah keluarga kan jadinya bingung ini sebenarnya apa gitu. Jadi maunya gimana sih, kok bolak-balik masukin dari kemaluan nggak ada, masukin dari kemaluan katanya ususnya bengkok, pas dibuka ternyata nggak ada gitu. Jadi kan keluarga bingung ini sebenarnya gimana sih. Ratusan juta sudah digelontorkan untuk pengobatan sang papa. Merasa kecewa, Jedar berencana memindahkan orang tuanya ke Penang, Malaysia, namun masih menunggu persetujuan ibunda dan keluarga lainnya. Di tempat berbeda, Erik Iskandar sang kakak juga menceritakan kondisi terkini ayahnya dan kekecewaannya terhadap tindakan rumah sakit tersebut. Sadarkah atau sadar? Posisi sadar tapi ya sakit sekali karena memang di open surgery itu kan dibuka, lumayan besar juga dibuka. Dari kemarin udah dioperasi juga 2 kali yang memang dua-duanya nggak menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Kita memang sekarang juga lagi minta pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit karena hal ini. Saya mau nyelesain dulu di sini. Saya mau minta pertanggungjawabannya dari rumah sakit sini seperti apa. Tapi kalau untuk prosedur lagi saya nggak mau.